ya, mengarah ke sana. Yang diganti apa? Yang diganti cuman ini doang nih, ini gunung, ya, ini rumah. Nah, orangnya sama. Nah, YouTube menganggap ini konten berulang, teman-teman sekalian. Ini dianggap konten berulang, ya. Konten berulang itu seperti apa sih Mas Didi? Maksudnya konten berulang itu adalah konten yang sudah pernah di-upload, yang sudah pernah diposting ulang, itu namanya konten berulang. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya pengen berbagi dan juga menjawab sebuah pertanyaan Mas Didi, kenapa channel saya tidak disetujui monetisasi. Ini menarik teman-teman sekalian, saya rasa teman-teman wajib nonton video ini karena ini bukan 1-2 yang kena. Banyak ya teman-teman sekalian yang sudah merasa 1000 subscriber, 4000 jam tayang tapi tidak diterima monetisasi. Kita akan bedah video ini sampai selesai. Oke, baik teman-teman sekalian ya, selalu saya katakan seperti ini ya, teman-teman silakan dicatat ya, ini menarik teman-teman sekalian, soalnya ini bukan 1-2 yang melapor kepada saya ya, ini sering sekali ya. Nah, jadi syarat kita sudah tahu nih ya, syarat untuk monetisasi ya. Oke, pertama yaitu syaratnya yaitu 1000 subscriber. Ya, kedua 4000 jam tayang gitu ya, 4000 jam tayang. Ketiga ya verifikasi 2 langkah ya, 2 langkah. Kemudian yang keempat ya tidak melakukan pelanggaran ya, tidak melakukan pelanggaran YouTube ya, pelanggaran YouTube. Nah, yang kelima sekalian ya, yaitu source ya 10 juta views ya, atau penayangan. Nah, oke. Nah, perhatikan teman-teman sekalian. Nah, ini menarik ya. Mas, saya udah 1000 subscriber. Saya sudah 4000 jam tayang. Saya sudah melakukan verifikasi 2 langkah. Saya tidak melakukan pelanggaran YouTube, bahkan sudah 10 juta views nih, ini contoh. Ya, walaupun views ini belum ya. Nanti bulan Januari insyaallah ya 2023. Nah, oke, saya bilang begitu kan begitu. Tapi ternyata kenyataannya begini teman-teman sekalian ya. Ini saya tunjukkan ya, yang pertama ya. Ini dari Ustadz Arifuddin Manokwari. Beliau mengatakan seperti ini. Assalamualaikum ya. Ini kenapa channel saya tidak disetujui monetisasi padahal nggak ada teguran di video saya. Iya, ini menarik teman-teman. Jadi YouTube itu tidak memberikan teguran di awal gitu ya. Dibiarkan kita melakukan optimasi, dibiarkan kita melakukan bikin konten, akhirnya kita dapat 1000 subscriber, akhirnya kita dapat 4000 jam tayang, tidak melakukan pelanggaran ya. YouTube sendiri melakukan seperti itu. Tahu-tahu pada saat kita ajukan monet, tiba-tiba ditinjaulah sama pihak YouTube. Nah, seringnya banyak nggak lolos teman-teman sekalian. Nah, entah kenapa ya selalu masalahnya adalah konten berulang. Saya akan tunjukkan di sini ya. Nah, ini juga ada salah satu channel teman saya tidak memenuhi syarat monetisasi. Padahal di situ 1000 subscriber, udah 6000 jam tayang, verifikasi 2 langkah gitu kan. 0 teguran. Pada saat ajukan monet tidak memenuhi syarat. Nah, akhirnya begini teman-teman sekalian ya. Nah, itu ya rata-rata ini ya saya tunjukkan rata-rata permasalahannya adalah ini ya. Ya, konten berulang yang tidak disadari. Nah, saya ulangi teman-teman sekalian, rata-rata permasalahannya adalah konten berulang yang tidak disadari. Oke, seperti apa tuh Mas Didik? Lihat. Contoh, saya akan tunjukkan teman-teman sekalian ya. Ini hati-hati ya, nanti teman-teman bisa kerja 2 kali nih misalnya. Ini ada dua video ya, Nah, kita bikin video nih, video apa? Video sapi misalnya ya. Ini video sapi. Saya akan buat video sapi ya. Ini video sapi ya. Saya akan gambarkan video orang lah ya. Video orang. Ini orang satu sama video orang pakai peci ya, satu. Backgroundnya yaitu background pemandangan. Oke. Nah, kemudian orangnya mereka berdua ini jalan ke arah sini. Ya, jalan ke arah sini. Nah, akhirnya bikin lagi konten, tapi di sini bukan gunung Mas Didik, tapi ini yaitu ya gambar inilah ya, rumah ya, ini rumah. Ya, kemudian ini gambar rumah juga gitu kan, belakangnya rumah gitu kan. Nah,
Kemudian di sini orangnya sama teman-teman sekalian. Ini orangnya sama, ya orangnya sama-sama pakai peci gitu kan, mengarah ke sana, ya mengarah ke sana. Yang diganti apa? Yang diganti cuman ini doang nih. Ini gunung, ya, ini rumah. Nah orangnya sama. Nah YouTube menganggap ini konten berulang teman-teman sekalian. Ini dianggap konten berulang, ya. Konten berulang itu seperti apa sih Mas Didi? Maksudnya konten berulang itu adalah konten yang sudah pernah di-upload, yang sudah pernah diposting ulang, itu namanya konten berulang. Terus gimana dong solusinya? Solusinya adalah harus ada yang di take down satu. Apa itu? Misalnya ini dapat 100.000, ya 100.000 views misalnya, ya. Ternyata di sini cuma 20.000 views. Nah harus ada satu yang dikorbankan. Siapa? Misalnya ini kita korbankan nih, ya ini kita korbankan. Nah, oke, nah itu caranya. Mau nggak mau seperti itu, ya. Nah, karena ya saya kemarin juga banyak sekali yang hal yang sama gitu ya. Kontennya digunakan ulang, ya kontennya tanpa mereka sadari, ya. Oke, saya akan tunjukkan aja lah ya. Ini My Animals teman-teman sekalian, My Animals ya punya teman saya ini, ya takbiran ya. Kita akan lihat teman-teman, ya mungkin ini nanti jadi pelajaran kita semua ya teman-teman, nanti bisa cek di sini. Nah ini kan backgroundnya diganti nih, ya orangnya naik mobil gitu kan, bisnya hadap ke sana, nah ini bisnya hadap ke sini. Nah ini sesuatu hal yang berbeda nih boleh ini. Nah ini juga orangnya sama nih kan, takbirnya sama, tapi ini diperbesar. Nah ini boleh nih, ya boleh ya, ini juga boleh ya. Nah yang penting jangan sampai sama tuh. Kadang kita nggak kerasa sama teman-teman sekalian ya, nggak tahu bahwasanya itu adalah konten yang berulang ya, karena nanti akan dicek lagi sama pihak YouTube nih ya. Ini menarik ya teman-teman sekalian. Ini kemarin udah kita cek satu persatu ya, banyak sekali yang masuk di konten berulang. Nah contoh begini nih, ini sama ini bisa jadi konten berulang ini. Ini sapi putih ya, ini juga sapi putih ya. Mana dia? Ini kita lihat ya. Nah ini sama ini khawatirnya sama ya. Kenapa backgroundnya saja yang berbeda gitu ya? Backgroundnya saja yang berbeda. Nah maka dianggap ini sama ini bisa jadi konten berulang teman-teman sekalian ya. Bisa jadi konten berulang. Nah itu hati-hati sekali ya teman-teman sekalian ya, dalam hal menentukan ya konten berulang ini ya. Saya rasa teman-teman sekalian ya silakan nanti dicek satu persatu kontennya, apakah konten kita ini termasuk konten berulang atau tidak. Karena sayang dong, kita sudah 4 bulan optimasi, sudah merasa tidak melanggar peraturan dari YouTube, tahu-tahu tidak diterima. Ini kan ngeselin ya. Tapi begitulah perjuangan dari YouTube. Maka teman-teman, untuk monetisasi coba dah ya buat seoriginal mungkin. Buat bikin konten kita tuh jangan macam-macam dulu, jangan aneh-aneh dulu. Ya. Nanti kalau sudah monet, nah mulai tuh bolehlah agak miring-miring dikit nggak masalah ya. Tapi emang sebaiknya jangan gitu kan, ya. Nah tapi kalau udah monet itu sebenarnya lebih enak, lebih gampang, lebih mantep lah ya. Oke, begitu teman-teman sekalian ya. Jadi kalau ada pertanyaan lagi kenapa saya tidak diterima Mas Didik karena konten berulang, kira-kira begitu ya solusinya teman-teman. Salah satu harus ada yang di take down ya. Nah nanti yang biar satu ini nanti setelah 1 bulan teman-teman ajukan lagi. Ya setelah 1 bulan atau 2 bulan nanti ajukanlah lagi monet, mudah-mudahan diterima oleh pihak YouTube. Oke begitu teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.